Kita lanjutkan ke informasi selanjutnya, Ustadz. Terjaring razia kendaraan, seorang pria akhirnya mengaku baru saja membunuh saudara sepupunya. Ia mengaku dituding menggoda istri korban hingga mendapat ancaman pembunuhan. Terpicu ancaman itu, tersangka terlecut pikiran menghabisi korban terlebih dahulu. Garis polisi yang terbentang di tepi sungai Selo Gedong, Desa Argodadi, Sedayu, Bantul, Yogyakarta menandakan tempat ditemukannya jenazah pria bernama Budiantoro. Warga Bantul itu tewas akibat dibunuh. Kasus pembunuhannya terungkap ketika pelakunya terjaring razia aparat Polres Kulon Progo karena mengendarai mobil tanpa plat nomor kendaraan. Sang pengemudi tidak bisa menunjukkan kelengkapan kendaraan hingga akhirnya diinterogasi petugas. Dari penyelidikan itulah terungkap, ia baru saja membunuh saudara sepupunya, Budiantoro. Pengakuan awal itu kan mobil itu hasil curian. Terus didalami, ternyata mereka ini perginya informasinya sama si korban ini. Nah, setelah ditanya korban di mana, korban saya bunuh. Terungkap pula pelaku bernama Nurholis yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu emosi terhadap korban. Ia dituduh sering menggoda istri korban lewat aplikasi pesan singkat. Bahkan menurut tersangka, korban yang masih sepupunya itu pun mengancam akan membunuhnya. Berdalih khawatir ancaman tersebut benar-benar akan dilakukan korban, Nurholis akhirnya berinisiatif membunuh korban lebih dulu. Mau dibunuh oleh korban. Ternyata si tersangka ini juga sering chattingan dengan istri korban. Akhirnya terjadilah kasus pembunuhan tersebut yang dilakukan di atas mobil milik korban. Ya, kesempatan membunuh itu datang ketika Budiantoro mengajak tersangka mengendarai mobil. Dalam mobil yang dikemudikan korban itulah Nurholis menjerat leher kerabatnya tersebut dengan kawat hingga tewas. Untuk menghilangkan jejak, jasad korban dibuang ke sungai. Demikian juga dengan plat nomor kendaraan korban juga sengaja dibuang. Tapi ternyata justru hal itulah yang mengungkap aksi kejahatannya tersebut. Masud Falavi melaporkan dari Bantul, Yogyakarta. Ya, astagfirullahaladzim, sungguh berbahaya sekali ya Ustadz apabila tubuh kita ini sudah dikuasai oleh emosi. Dan kalau kita lihat dari kasus ini, akibat sering dituduh menggoda istrinya, pelaku lantas membunuh korban karena takut akan ancaman yang diberikan. Nah Ustadz Mukhlis, ini bagaimana hukum bagi orang yang melakukan pembunuhan, Ustadz? Ya, pembunuhan itu dalam pandangan Islam adalah dosa besar ya. Bahkan itu ada sanksi pidananya. Orang membunuh nyawa yang tidak bersalah itu hukumnya ya dibunuh. Itu yang disebut dengan hukum qisas ya. Karena membunuh satu jiwa manusia itu dipandang dalam pandangan Islam itu sudah membunuh seluruh umat manusia. Ini karena nyawa manusia itu begitu sangat berharga ya dalam pandangan Islam itu. Oleh karenanya hal-hal yang menjurus kepada pembunuhan atau berpotensi orang kemudian terjerumus itu harus dihindari. Misalnya mengacungkan benda keras ya, senjata, pisau dan lain sebagainya, itu dilarang dalam Islam. Mengapa? Anda tidak tahu kapan setan akan menguasai dan merasuki pikiranmu sehingga nanti itu bisa dialamatkan ke orang dan kalian membunuh. Itu sekedar mengacungkan saja. Karena takut nanti dikendalikan oleh setan, lalu lepas kendali sehingga digunakan untuk membunuh orang. Masya Allah, jadi mengacungkan senjata saja itu tidak diperbolehkan tidak ya Ustadz, karena khawatir nanti tidak bisa menguasai nafsu. Diambil alih oleh setan. Ya, diambil alih oleh setan. Nah Ustadz, ini adakah ibadah atau amalan untuk diri kita agar terhindar dari amarah ataupun godaan setan yang terkutuk seperti yang Ustadz sampaikan tadi? Ya, itu dalam Al-Quran ada ayat mengatakan innalladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadakkaru. Jadi setan itu kan memang selalu berusaha masuk ya, menggoda orang, merasuki pikiran dan hati orang itu. Maka ketika kita merasa ada bisikan untuk melakukan kejahatan, yang harus dilakukan pertama adalah tadakkaru. Kita harus ingat kepada Allah SWT. Kita harus istighfar lah. Itu segera kita istighfar. Kemudian yang kedua, itu ketika orang marah itu kan sedang dikendalikan oleh setan, terbawa emosi, lalu melakukan di luar kendali. Nah, di sini kita dianjurkan untuk segera berwudu atau ganti posisi dulu. Kalau semula berdiri, duduk. Lalu kemudian berwudu. Kenapa? Karena setan itu kan tercipta dari api. Yang bisa memadamkan api itu apa? Air. Maka dianjurkan kita berwudu. Masya Allah. Itu diantara petunjuk agama ya.
Jadi ketika kita merasa sudah dikuasai nafsunya oleh setan atau tergoda oleh setan, alangkah baiknya jika kita berwudu kemudian melakukan sholat, begitu ya Ustadz ya? Ya. Masya Allah, semoga informasi tadi bisa menjadi imbauan bagi para pelaku kejahatan begitu ya, agar sampai tidak melakukan kejahatan yang apalagi pembunuhan begitu ya Ustadz.